Kemudian ini kita pilih PPPoE teman-teman ya. Kemudian DPP username ini yang kita masukkan tadi ya, yang kita lihat yang di secret tadi ya teman-teman ya. Di Mikrotik kita masukkan. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah pernah setting router Mikrotik ya teman-teman ya. Kita buat server PPPoE. Jadi di video ini kita akan buat lagi tutorial agar server PPPoE ini kita koneksikan ke router TP-Link TLWR 840 ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi nanti kita setting router ini menggunakan koneksi PPPoE dari server router boot Mikrotik ini ya teman-teman ya. Oke, langsung kita pasang aja teman-teman ya. Jadi di sini sumber internet saya teman-teman ya, dari modem. Kemudian kita colokin kabel powernya teman-teman ya. Ini ya. Kita colokin. Kemudian saya untuk melihat settingan yang sebelumnya pernah kita buat server PPPoE, kita konekkan ini ke komputer dulu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ya. Kemudian kita beralih ke komputer ya teman-teman ya. Ini kita coba masuk. Nah, ini udah terdeteksi ya teman-teman ya. Kita buka. Ini udah masuk teman-teman ya ke router bootnya, ke Winbox. Kemudian saya pergi ke PPPP. Kemudian saya lihat di sini ya teman-teman ya. Nanti saya pakai ini teman-teman ya. Username-nya gaptik_pppoe, passwordnya 1234567 ya teman-teman ya. Jadi ini nanti yang kita pakai untuk login ke router TLWR 840 ya teman-teman ya. Nah, setelah di sini ini saya siapkan router ya teman-teman ya. Kemudian saya siapkan satu kabel lagi. Ini ya, satu kabel. Jadi ini yang dari komputer saya copot ya teman-teman ya. Kemudian saya masukkan ke salah satu port LAN ya. Port LAN yang ada di TLWR 840N. Bisa di sini ya teman-teman ya. Kemudian satu lagi yang kabel baru saya ambil dan saya colokkan ke sini teman-teman ya, ke WAN ya. Ke WAN. Kemudian saya koneksikan ke Ether 2 ya teman-teman ya. Karena sebelumnya di Ether 2 ini yang kita setting menjadi server PPPoE ya teman-teman ya. Saya colokkan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian saya colokkan ini ya, full power ya teman-teman ya. Jadi topologinya seperti ini teman-teman ya. Ini nanti dari sumber internet saya, modem. Kemudian ini ke router TP-Link TLWR 840N ya teman-teman ya, yang ini ya. Ini ya, saya colokkan ke bagian WAN ya. Kemudian yang di router, saya untuk men-setting router TLWR 840N ini menggunakan komputer, saya colokkan di bagian LAN 4 ya teman-teman ya. Bebas LAN 2, 3, 4 juga bisa ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian kita beralih ke komputer ya teman-teman ya. Kita buka web browser ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya di sini ya teman-teman. Tidak ada koneksi internet. Kemudian saya pergi ke address bar, saya ketikkan 192.168.0.1. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, create login password, karena ini masih baru saya reset ya teman-teman ya. Ini teman-teman bebas masukkan ya, tidak harus sama ya. Saya membuatnya admin 123 aja teman-teman ya. Ini terserah sama teman-teman supaya lebih gampang diingat ya. Admin 123 ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Kemudian saya start ya. Nah, di sini udah terbuka ya teman-teman ya. Menu dari TLWR 840. Kemudian kita cek status ya teman-teman ya. Di sini belum ada koneksi internet ya. WAN belum ada ya teman-teman ya. Masih IP-nya masih 0, belum terbentuk. LAN-nya 192.168.0.1 ya. IP dari router ini sendiri ya teman-teman ya. Kemudian kita pergi ke sini teman-teman ya. Kita pergi ke network.
Kemudian kita coba detect ya teman-teman. Ini kita ada PPO ya teman-teman ya. Kemudian ini kita pilih PPPoE teman-teman ya. Kemudian DPP username ini yang kita masukkan tadi ya, yang kita lihat yang di secret tadi ya teman-teman ya. Di Mikrotik kita masukkan gaptek underscore PPPoE. Nah, ini teman-teman ya. Ini disamakan dengan server PPPoE yang teman-teman buat ya di Mikrotik ya. Tidak harus seperti ini ya. Disesuaikan ya. Passwordnya saya buat 123456778, kemudian 123456778 ya. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian hanya di sini aja yang diisi ya teman-teman, nggak perlu kita ubah yang lain-lain. Ini disamakan dengan yang kita buat ya teman-teman ya. Kemudian ini set. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ini udah terkoneksi ya teman-teman ya. Udah terkoneksi. Jadi kita lihat ya di status ini. Kita refresh. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Di status ini sudah berubah ya teman-teman ya, sama dengan IP remote yang kita buat di video sebelumnya ya, 60708030 PPPoE ya teman-teman ya. Nah, ini default gateway dari server PPoE nya teman-teman ya. Ini ya, bisa kita lihat ya, LAN-nya menggunakan IP dari router ini sendiri ya, TLWR840N ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Sini bisa kita lihat network 3 sudah ada akses internet. Kita coba buka YouTube aja teman-teman. Nah, udah bisa ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Setelah di sini kita kalau misalnya mau setting di bagian wireless, kita bisa ubah namanya teman-teman ya. Kita buat aja namanya router gaptek PPPoE. Saya save. Ini udah disimpan ya teman-teman. Kemudian saya pergi ke security, wireless security, passwordnya ya. Saya buat 1234876 aja ya teman-teman ya. Teman-teman bebas ya. Nah, ini udah tersimpan ya teman-teman ya. Kemudian untuk mencontohkannya, ini saya pakai handphone ya teman-teman. Saya coba koneksi ya. Kemudian saya cari ini ya, router gaptek PPPoE. Ini teman-teman ya. Passwordnya saya masukkan ya. 1234876 ya. Ya teman-teman ya, kita samakan dengan yang di sini tadi ya. Kemudian saya connect ya teman-teman. Ah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Di sini udah terkoneksi ya teman-teman. Kemudian saya coba buka YouTube ya teman-teman ya. Ah, ini ya teman-teman ya. Udah bisa ya kita menggunakan nama WiFi router gaptek PPPoE ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setelah bisa terhubung ke router Mikrotiknya, router boot, TP-Link TLWR840 ini bisa mendistribusikan melalui WiFi ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja cara koneksi PPPoE TLWR840N ke Mikrotik router boot kita ya, yang sudah kita setting sebelumnya menjadi server PPPoE. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share ke media sosial teman-teman ya, supaya lebih banyak orang mengetahui dan bermanfaat juga bagi orang lain. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya. Salam sehat ya teman-teman.